Halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya Natalia Saya Irwansyah, di podcast Ngopi, Ngobrol Pajak terkini. Terkini. Nah, gimana nih kabar kawan pajak semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu berbahagia ya kawan pajak. Nah, Iya, kali ini kita mau bahas dengan tema apa nih Kak? oke. Jadi pada kesempatan ngopi pada hari ini, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan menggunakan tarif umum. Nah, seperti itu. Pajak penghasilan menggunakan tarif umum. Mm-mm. Jadi mungkin kita bahas dulu tentang kewajiban perpajakan Mm-mm. wajib pajak kali ya Kak. Iya, Sebenarnya kewajiban perpajakan wajib pajak itu sendiri apa aja? oke. Jadi bagi kawan pajak mungkin sudah nggak asing lah dengan kewajiban perpajakan ini. Sebenarnya sudah kita lakukan. Mungkin saya sedikit mengulang bahwa setelah kita mendaftarkan NPWP atau mendaftar pajak lah itu, nah kita harus melakukan kegiatan selanjutnya yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan SPT tahunan seperti itu. Nah, bagi untuk laporan SPT tahunan, nah itu bisa kawan pajak lihat nih podcast kita sebelumnya karena banyak sudah membahas terhadap pelaporan itu seperti apa, caranya bagaimana. Nah, yang saat ini yang akan kita bahas adalah kewajiban setelah mendaftar, yaitu menghitung pajaknya. Gitu. Oh, menghitung pajaknya. Berarti kewajiban perpajakan ini selaras dengan tema podcast kita kali ini, Iya, yaitu pasti. penghitungan pajak penghasilan dengan tarif umum. Umum, gitu. Nah, berarti perhitungan PPh itu ada Mm-mm. beberapa cara ya berarti Kak? Oke, jadi bagi kawan pajak semua, untuk pajak penghasilan ya, bukan, karena pajak juga sini banyak jenisnya gitu ya. Hmm. Untuk pajak penghasilan, itu bisa dihitung secara umum dengan dua cara. Yang pertama adalah tarif umum, yaitu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau tarif final, di mana itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, sebagaimana telah terakhir diganti dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, gitu. Nah, jadi sebelum lanjut lebih dalam, saya coba kasih gambar dulu nih. Untuk kawan pajak yang memang perhitungan pajaknya itu hanya bekerja dari karyawan. Nah, misalnya kalau kita kayak kita mungkin ya, Pegawai ya ya Kak ya? kalau karyawan, pegawai. Nah, Mm-mm. nah itu untuk penghitungan pajaknya itu sudah dihitung dari pemberi kerjanya, nah gitu. Nah, dan for your information juga untuk penghitungan pajak sebagai karyawan itu sudah menggunakan tarif efektif rata-rata Hmm. disesuaikan dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Nah, jadi untuk pembayarannya pun sudah dibayar nih, Nat. Jadi nggak usah takut kawan pajak semua. Untuk yang hanya bekerja sebagai karyawan gitu. Karena udah diurus semua nih terhadap hitungannya, pembayarannya semua itu udah diurus oleh pemberi kerjanya. Nah, berbeda terbalik dengan punya usaha gitu. Kalau punya usaha, siapa nih yang melakukan ini ya? Kita hitung sendiri. Makanya Hmm. ada kewajiban melakukan penghitungan sendiri seperti itu. Mungkin boleh kita bahas sekilas ya Kak ya Mm-mm. tentang pajak penghasilan final itu. Nah, oke. Jadi ini yang paling mungkin sering banget digunakan oleh kawan pajak terhadap yang mungkin punya usaha lah ya kawan pajak semua. Nah, jadi untuk yang PPh tarif final ini, tarifnya itu sudah final, artinya sudah ditentukan 0,5%. Dan di mana itu terakhir diatur dengan di Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022. Nah, jadi untuk 0,5% ini dikenakan bagi pelaku usaha yang di Mm-mm. mana itu omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam satu tahun. Nah, jadi ketika memang dia pengolahan, dia bisa memilih PPh final ini. Mm-mm. Tarifnya pun final 0,5%, tapi dikalikan dengan omsetnya. Nah, dan Hmm. perlu catat juga untuk PP 55 tahun 2022 itu memberikan insentif atau fasilitas kepada kawan pajak semua, tapi khusus untuk orang pribadi, sebatas ya, Hmm. enggak untuk badan usaha. Nah, itu untuk omsetnya di bawah 500 juta dalam satu tahun, tidak wajib membayar pajak lagi. Gitu. Dan untuk yang di bawah 4,8 juga itu ada jangka waktunya, Nat. Nah, jadi ketika emang milih tarif final, itu jangan lupa ada jangka waktunya juga. Nggak selamanya kita gunakan tarif itu. Dimana kalau jangka waktunya sendiri untuk orang pribadi 7 tahun. Mm-mm. Nah, untuk badan, misalnya kategori PT, itu sendiri dia 3 tahun. Untuk kategori koperasi, badan usaha kayak CV dan sebagainya, itu 4 tahun sejak daftarnya, seperti itu. Oh, berarti
Bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum tahun 2018, Hmm. apabila memilih menggunakan PPh final 0,5%, Hmm. maka akan berakhir pada tahun 2024, Ya. sehingga mulai tahun 2025 Hmm. pasti menggunakan pemotongan tarif PPh pasal 17 Iya, atau tarif umum ya Kak benar, ya. Nat. Makanya di awal episode kali ini kita coba nih memberikan informasi sebelum Mm-mm. berakhirnya 7 tahun jangka waktu untuk orang pribadi menggunakan tarif PPh final gitu. Mm-mm. Nah, kita sudah kasih warning-warning nih sebelum ketika memang sudah terjadi, kawan pajak sudah ada persiapan seperti itu. Seperti itu ya Kak ya. Iya. Berarti apa aja yang akan kita bahas di PPh tarif umum ini Kak? Oke, jadi kawan pajak semua untuk yang kita akan bahas pada materi ini terkait yang pertama adalah eh, siapa saja sih yang berhak menggunakannya Mm-mm. gitu. Nah, yang kedua apa aja eh, kriteria-kriteria ini apa untuk menggunakan tarif umum ini dan yang terakhir ya perhitungannya lah yang pasti itu yang paling Hmm. akan kita bahas lebih panjangnya gitu. Oh, berarti dari yang pertama ya, Kak. Iya. Berarti siapa saja yang berhak menggunakan tarif PPh umum ini? Oke, jadi siapa saja yang pasti wajib pajak yang sudah terdaftar lah NPWP-nya gitu. Kalau yang belum itu untuk yang belum ya belum boleh menggunakan. Untuk orang pribadi dan badan, ya memang ketika emang dia mau milih menggunakan tarif PP tarif umum, ya walaupun misalnya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, itu boleh juga. Nah. Jadi bukan berarti di bawah 4,8 miliar mentok harus pakai tarif final, tidak. Hmm, Tapi bisa juga menggunakan tarif umum. Makanya dia memang ketika emang kita pendaftaran itu sudah diberikan pilihan kan menggunakan tarif seperti apa. hmm, Makanya diberikan kebebasan nih kepada wajib pajak. Kalau emang omsetnya di bawah 4,8 miliar, dia masih bisa memilih gitu. Dia mau memilih tarif umum atau tarif final mm-mm. gitu. Oh, seperti itu ya, Kak ya. Iya. Berarti untuk selanjutnya kriteria seperti apa yang Hmm. dapat menggunakan PPh tarif umum ini, Kak? Oke, jadi yang wajib pajak OP maupun badan itu yang menjalankan kewajibannya ya. Ya, itu kalau diatur pajakan kita itu dia melakukan secara self assessment atau penilaian mandiri lah. Hmm. Jadi diberikan kebebasan nih mau pakai apa yang saya bilang tadi bahwa wajib pajak ini bagusnya saya sih pakai apa sih gitu. Nah, disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing. Diberikan Hmm. kebebasan, diberikan ruang pemilihan sendiri seperti itu bagi Hmm. wajib pajak. Nah, istilah self assessment ini mungkin masih banyak kawan pajak yang bingung. Mungkin Iya. boleh dijelaskan, Kak? Oke, self assessment. Jadi suatu hal yang memang banyak sering terjadi juga di kita, tapi mungkin kita lupa ininya ya. Nah, jadi self assessment itu adalah sistem pemungutan pajak yang mana diberikan kebebasan nih Nat, untuk penentuan pajaknya itu mau dilakukan seperti apa. Jadi diberikan kebebasan nih gitu. Jadi sehingga bagi pajak misal keberatan nih, oh saya keberatan pakai dari omset misalnya gitu, dari PPh final. Nah, saya bisa menggunakan tarif umum aja seperti itu. Dan sebaliknya juga, kalau memang dia maunya pakai tarif umum ketimbang PPh final, ya silahkan monggo gitu. Nah, makanya diberikan kebebasan. Itulah arti dari self assessment sendiri. Gitu. Berarti nggak dipaksakan yang harus PPh umum semuanya atau PPh final semuanya. Berarti dia bebas memilih, tapi selagi masih dalam Ya, aturannya ya Kak koridornya ya. atau aturan yang masih Oh. benar sekali nah, seperti itu. Jadi memang ada aturan ya kita harus taatin gitu. Tidak bisa ya kita milih tapi bebas dengan sebebas-bebasnya, tetap ada Mm-mm. koridornya. Nah, untuk melanjutkan kriteria tadi Nat ya, saya sambung lagi bahwa untuk wajib pajak yang menggunakan tarif umum ini ya wajib pajak usaha lah khususnya ya, itu memiliki omset di atas 4,8 miliar. Itu statusnya wajib Nat. Kalau di atas 4,8 Hmm, miliar. Tetapi kalau di bawah 4,8 miliar, boleh itu milih. boleh memilih. Hmm. Dia mau pre-final atau tarif umum. Coba kalau dia di atas 4,8 miliar, dia nggak bisa. Dia harus tarif umum gitu. Dan yang perlu dicatat juga bagi wajib pajak yang mau menggunakan tarif umum, itu ada satu hal penting, dan itu melakukan pembukuan Oh, gitu. pembukuan itu maksudnya hanya catat omset doang atau gimana Kak? Nah, jadi sedikit berbeda nih, Nat. Kalau catat omset itu lebih disebut ke pencatatan. Kalau pembukuan dia lebih kompleks sebenarnya gitu. Karena di sini bakal ada ilmu akuntansi yang Mm-mm. memang benar-benar diterapkan gitu. Dimana kalau sesuai pasal 29 Undang-Undang KUP kita, pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dimana itu dilakukan secara teratur, yang dimana memerlukan data, informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya dan lain-lainnya. Yang dimana itu akan ditutup dengan laporan keuangan nantinya yang berupa neraca, laporan laba rugi dan juga laporan perubahan ekuitas gitu. Contohnya Hmm. untuk di periode tahun tersebut.
Tapi kalau kita jelas dari undang-undang tadi agak banyak, jadi saya ambil kesimpulan aja bahwa pencatatan omset pembukuan itu sebenarnya ya memang berbeda sedikit, bukan lebih banyak untuk harus mencatat lebih banyak terhadap yang dimana itu biayanya, di mana itu pendapatannya atau Hmm. omsetnya, dan nanti bakal ketemu berapa keuntungannya. Nah itu nanti yang dilaporkan di laba ruginya, Hmm. seperti itu. Seperti itu ya Kak ya. Hmm. Berarti mungkin pembukuan ini lebih kompleks ya Kak Iya ya. pasti itu. Jadi mungkin banyak nih kawan pajak yang bingung terkait pembukuan. Mungkin ada solusinya Kak yang Nah, lebih mudah? oke. Jadi ya semua kalau kata orang tuh perlu belajar atau perlu berlatih gitu ya. Nah, di sini kantor pajak Curup itu akan mencoba memberikan ya pembimbingan. Kalau memang semisal kawan pajak untuk menyewa jasa akuntansi Hmm. gitu kan mahal itu. Nah, kalau di kantor pajak semua gratis. Jadi bisa datang konsultasi terhadap apa yang mereka mau konsultasikan, termasuk pembukuan ini gitu. Jadi Hmm. jangan sungkan datang ke kantor pajak. Kalaupun misalnya jauh nih, Nat, misalnya kayak di mana di wilayah yang jauh, nah itu bisa nanti kita kasihkan nomor helpdesk kita konsultasi lewat online, kita pandu bagaimana pembukuan yang benar gitu. Dan jangan lupa juga untuk ya paling tidak lah untuk mengenalkan pembukuan ini kita harus mencatat pendapatannya, biayanya gitu. Yang melekat pada usaha ya, jangan Hmm. biaya-biaya jalan-jalan itu nggak boleh. Tapi biaya melekat pada usahanya, misalnya kayak apa jasa angkutannya mungkin Hmm. kan, jasa apa pencatatan apa Listrik listriknya apa? gitu-gitu. Pokoknya yang melekat pada usahanya seperti itu. Dan nanti ketemu berapa untungnya. Nah, itu Hmm. nanti dibawa ke kantor pajak biar kita bantu untuk pembukuannya seperti apa. Hmm. Seperti itu. Berarti untuk dasar penghitungan pajak tarif umum ini bukan Hmm. omset ya Kak ya, tetapi keuntungan. Wah, benar sekali, Nat. Jadi, bagi kawan pajak semua, itu salah satu pembeda yang paling besar dari tarif umum sama tarif PPh final. Di mana kalau tarif final dia dari omset, untuk tarif umum dari keuntungan Keuntungan. gitu. Nah, beberapa usaha mungkin ya banyak ya apa namanya lebih memilih mungkin yang saya untungnya mungkin lebih kecil dan sebagainya. Itu diserahkan kepada Mm-mm. wajib pajak yang dimana ya tadi kita balik ke self assessment tadi Nat, kawan pajak semua. Jadi kalau self assessment kantor pajak tidak ada pemaksaan. Kalau mau pakai yang sesuai dengan kebutuhan mereka, asalkan memang tadi tetap atas koridor ya, seperti Mm-mm. itu. Oh gitu ya Kak ya. Nah Hmm. untuk tarif pajaknya berapa Hmm. Kak? Oke, jadi, nah ini udah masuk perhitungan pajak berarti nih kalau tarif pajaknya dia. Oke, jadi kita udah bahas untuk ke sesi terakhir yaitu penghitungannya seperti apa ya kawan pajak. Jadi untuk yang memilih tarif umum, nah maka dasar pengenaan pajaknya tadi udah saya singgung bahwa dia menggunakan untung net, bukan omset atau Hmm. peredaran usahanya. Jadi dari untung atau kalau kata orang tuh ya net atau bersihnya gitu. Nah, dari keuntungan. Tapi dengan catatan bahwa untuk penghitungan pajaknya nanti dari untung tadi itu akan menjadi penghasilan kena pajaknya. Nah, sehingga untuk penghasilan kena pajak itu akan dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak, Hmm. nanti baru dikalikan tarif pajaknya sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oh Gitu. berarti tadi Kakak ada menyinggung tentang penghasilan Nah, tidak kena pajak atau PTKP. PTKP benar Mungkin sekali. masih banyak nih kawan pajak yang bingung terkait PTKP Oke. tersebut. Boleh dijelaskan Kak? Oke, jadi untuk kawan pajak semua, untuk pengetahuan kita juga bersama-sama, untuk PTKP ini atau penghasilan tidak kena pajak, sebenarnya banyak sih untuk yang perlu kita apa dalamin terhadap PTKP ini. Nah, coba saya bangun dulu terhadap apa sih PTKP itu. Dari pasal 7 Undang-Undang PPH dijelaskan bahwa PTKP ini adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Ingat ya, kawan pajak semua juga itu hanya orang pribadi yang dapat PTKP. Jadi yang merasa punya badan usaha, kalau saya nggak dapat PTKP itu tidak ada, karena khusus orang pribadi saja. Dimana dijelaskan untuk apa di pasal 7 Undang-Undang PPH tadi hanya orang pribadi saja yang dapat pengurangan PTKP tadi. Nah, jadi hanya bagi WPOP ya gitu. Dan sebenarnya PTKP itu ya nilai dasar sih sebenarnya, di mana standar kata orang mungkin UMR lebih mungkin itu Hmm. kan. Banyak mungkin penjelasan itu, tapi seperti itu. Jadi dasar yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu standarnya tidak dikenakan pajak. Hmm. Di atas kalau di atas dari PTKP itu berarti sudah harus dikenakan pajak gitu. Nah, Hmm. jadi untuk nominalnya sendiri, kita kan kalau udah bahas PTKP harus ada nominal dong gitu kan. Nah, sesuai dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 tahun 2016 terhadap tentang penyesuaian PTKP. Jadi kita berapa kali sudah ganti PTKP nih, Nat. Ya sama lah mungkin dengan UMR apa Selalu berubah karyawan-karyawan ya? kan iya selalu berubah jadi penyesuaian terakhir kita 2016.
Di mana untuk PTKP atau nominal PTKP diri sendiri, kita sebagai orang pribadi yang belum ada tanggungan, itu 54 juta dalam setahun. Mm-mm. Gitu. Untuk setiap tambahan tanggungan, misalnya untuk kawin atau menikah, berarti istri atau suami kalau memang itu 4.500.000. Untuk kedua, tanggungan anak atau yang lainnya itu maksimal 3 saja gitu. Itu Mm. tambahannya juga setiap ini satu tanggungan adalah 4.500.000. Sehingga kalau maksimal itu misalnya dia punya anak 3, istri 1, kawin lah ya. Gitu, kawin 1, nah itu berarti 72 juta 72 setahunnya juta ya. Oke, gitu. Kak. Nah, mungkin lebih enaknya saya contohin sedikit. Contohnya kalau misalnya janda nih, nah itu kan Mm. janda itu nggak nikah berarti kan, tidak kawin Iya. dia. Gitu. Berarti janda misalnya dia punya tanggungan 3 anaknya, Mm-mm. di dia semua. Sehingga untuk PTKP-nya berarti berapa? Dia diri sendiri 54 juta ditambah 3 tanggungannya. Berarti 12 juta, 14, 3 kali 4,5 juta, sehingga totalnya adalah 67,5 juta satu tahunnya gitu. Gitu Jadi ya. ingat, hanya maksimal 3 tanggungan anak atau yang lainnya, dan lebihnya itu tidak ditanggung Hmm. gitu. Nah, mungkin banyak nih kawan pajak yang belum paham Hmm. terkait penghasilan tidak kena Nah, pajak pajak atau PTKP. PTKP. Mungkin boleh dijelaskan, Kak? Oke, jadi benar sekali Nat. Kawan pajak ya paling tidak harus tahu nih apa sih PTKP itu atau penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca aturannya, misalkan pasal 7 nih Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa PTKP itu atau penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajaknya gitu. Nah, jadi hanya bagi wajib pajak orang pribadi ya, kawan pajak. Jadi kalau untuk badan usaha itu tidak mendapat PTKP gitu dalam penghitungan pajaknya. Mungkin sebenarnya ya kalau PTKP ini sebenarnya kayak dasar Nat, atau ya kalau disebut mungkin kayak UMR kalau Mm-mm. di penghasilan atau gaji kita. Nah, kalau dari kita atau dari Direktorat Jenderal Pajak itu menentukan ada penghasilan tidak kena pajak atau ini loh penghasilan yang seharusnya tidak kenain pajak. Nah, ada PTKP sudah diatur di aturan peraturan perpajakan gitu. Nah, dari PMK nomor 101 tahun 2016 juga diatur bahwa nominalnya, Nat. Jadi Mm-mm. kita kalau bahas penghasilan harus tahu nominalnya berapa nih Mm-mm. gitu. Nah, jadi untuk nominalnya untuk diri sendiri ada 54 juta, terus untuk wajib pajak menikah atau kawin 4,5 juta tambahannya, untuk tanggungan lain contoh anak, nah itu 4,5 juta maksimal 3 tanggungan. Mm. Nah, contoh misalnya seorang suami ya memiliki anak 2. Nah, Mm-mm. berarti statusnya kan berarti menikah kawin dengan Mm-mm. 2 tanggungan anak. Oh iya Sehingga ya. total PTKP-nya 54 juta untuk dia sendiri ditambah istri 4,5 juta ditambah 2 anak 4,5 juta Mm-mm. kali 2 sehingga totalnya menjadi 67,5 juta gitu. Nah, Oh. jadi hanya 3 tanggungan saja untuk kalau anak ya seperti itu. Berarti banyak juga ya ini apa penjelasan terkait PTKP tersebut. Benar. Mungkin nanti kawan pajak yang mau detailnya mungkin bisa cari Ya, di webnya pajak.go.id ID ya. gitu. Heeh. Jadi kawan pajak ini juga banyak yang harus diingat ya terkait Iya, PTKP, besarannya, penentuannya. Jadi iya, kalau bisa jangan sampai salah lagi ya. iya gitu. Heeh. Setelah PTKP mungkin boleh dijelaskan Kak terkait tarif Oke. umumnya. Jadi sudah tadi saya bilang kan dari keuntungan dianggap atau dijadikan menjadi penghasilan kena pajak, lalu dikurang penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan tarif pajak umum Hmm. gitu. Itu cara penghitungan melalui tarif umum ya gitu. Jadi untuk tarif pajaknya sesuai pasal 17 nanti ya, itu dibedakan antara badan dan orang pribadi. Di Hmm. mana kalau untuk orang pribadi kalau badan usaha itu dia single tarif atau Hmm. hanya satu, di mana terakhir digunakan itu 22% setahunnya. Dan untuk badan usaha juga ada fasilitas juga nih diberikan oleh pemerintah kita, di mana di pasal 31E Undang-Undang PPH bahwa untuk badan yang memiliki omset di bawah 50 miliar dan penghasilan kena pajak, berarti untungnya itu maksimal 4,8 miliar, diberikan tarif lebih rendah 50%, nah, sehingga Hmm. menjadi tarif efektif 11% saja setiap tahunnya. Seperti itu. Berarti untuk badan single tarif dan fasilitas 50% lebih rendah yaitu sebesar 11% ya. Iya, seperti itu. Oh, berarti untuk orang pribadinya gimana, Kak? Nah, kalau orang pribadi, dia progresif, bertingkat, seperti itu. Jadi di pasal 17 Undang-Undang PPH sendiri, diatur nih mengenai tarif lapisannya masing-masing. Nah, untuk lapisan pertama itu ada di
5% tarifnya. Itu di mana penghasilan kena pajak itu 0 sampai 60 juta. Dan tarif lapisan kedua 15%, 60 sampai 250 juta. Di 25%, tarif ketiga itu 250 sampai 500 juta. Dan yang tarif keempat 30%, 500 sampai 5 miliar. Dan tarif yang paling tinggi kita berada di angka 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Seperti itu. Nah, mungkin kawan pajak masih bingung nih terkait 5 lapisan tadi. Saya Nah, mewakili kawan pajaknya ya. Saya iya juga agak boleh, boleh. bingung nih, Kak. Mungkin boleh dicontohkan? Nah, oke. Kalau lebih enak itu pakai contoh ya kan. Iya. Gitu. Jadi untuk kawan pajak semua, nah, kita contoh ini. Misalnya nih seorang pelaku usaha yang mempunyai omset mungkin sekitaran 4 miliar gitu ya. Nah, di mana keuntungannya setahun itu kira-kira lah mungkin 400 juta atau 10%-nya dari omsetnya tadi. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya, di mana dia nih mempunyai seorang istri dengan 2 anak. Berarti ada apa kawin 2, Iya, K2. K2 gitu ya untuk PTKP-nya. Nah, sehingga untuk pajak berutangnya kita pertama hitung dulu nih berapa penghasilan kena pajak. Karena kita bisa tahu tadi bahwa penghasilan kena pajak itu kan dari untung. Nah, atau ya tadi untungnya 400 juta. Nah, dikurangi dengan PTKP-nya dulu. PTKP-nya berapa? Kawin 2 atau ya tanggungannya berarti istri 2 anak sama diri sendiri. Sehingga totalnya menjadi 62,5 juta gitu ya. Nah, didapat kira-kira ya saya juga nggak tahu lah ya, Iya. karena kalkulator level 300 jutaan mungkin lah ya. Iya, iya, Itu kan iya. 400 dikurang 60-an juta berarti 300 jutaan. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita lihat dari lapisan tarif tadi Nat, ada 5 kan. Mm-mm. Berarti dia masuk ke lapisan ketiga nih berarti Iya, ya lapisan kan. Tapi ketiga. tidak seperti itu kan pajak. Jadi kalau untuk pengenaan tarifnya ini itu berdasarkan atau lapisannya masing-masing. Jadi nggak langsung dikali berapa 300 juta kali 25%, enggak, bukan seperti itu. Nah, untuk ininya kita bagi dulu untuk lapisan pertama 0 sampai 60 juta, berarti dia penuh di lapisan pertama. Sehingga 60 juta dikalikan 5%. 5%. Iya, Nah, iya. terus yang lapisan kedua itu nah, apa 250 sampai 60 sampai 60 sampai 250 250. ya. 660 sampai 250 juta itu lapisan kedua 15% masuk semua juga kan gitu karena 300 jutaan. Nah, terus yang ketiga berarti sisanya nih dari 250 sampai 300 jutaan tadi. Kira-kira mungkin 80 jutaan lah mungkin gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, sehingga kalau mungkin kawan pajak bisa berhitung juga nanti gitu ya. Itu totalnya menjadi 43 jutaan lah Iya, mungkin iya. gitu. Nah, sedangkan kalau kita langsung kali tadi Nat, dari 25% dikalikan apa keuntungannya tadi atau dikurang penghasilan kena pajaknya tadi yang dikurang udah PTKP, nah itu 83 juta. Oh, lebih tinggi Iya, ya. lebih tinggi. Makanya perhitungan itu sesuai lapisannya dulu. Mm-mm. Jangan ketika golongan ya karena kalau 5M langsung kali 35 Iya. gede banget kan gitu. Nah, Iya, tapi iya. tidak, dia dibagi per lapisannya masing-masing seperti itu. Berarti Itu maksudnya ya ada baiknya juga kawan pajak ini ngecek gitu ya, Kak ya, ya lapisan tarifnya lapisannya di gimana mana-mana supaya nih nggak gitu. salah, dan dia juga nggak terbebani pajak yang besar juga akibat ya Iya, padahal sebenarnya salah hitung gitu ya, iya Kak ya. gitu. Berarti ya mungkin ini pembahasannya agak rumit ya terkait unsur dari keuntungan, PTKP, Iya, penghasilan tadi kena kan pajak atau tarifnya PKP, lagi, iya waduh, lapisan banyak gitu kan. tarifnya. Jadi mungkin setidaknya wajib pajak ini kalau masih bingung mungkin Ya, dicatat-catat bisa dulu kita dikit ya kan atau gitu. datang ke Kita kantor ya, pajak ya tapi Curup tadi atau bawa tadi catat-catatnya oh tadi iya, ya, penghasilannya, pendapatannya, ya biayanya gitu kan. iya iya Jangan lupa. omset dan biaya usahanya ya Nah, Kak ya. ya pokoknya seperti itu sih untuk pasal 17 ini memang ya lumayan rumit lah ya, Mm-mm. ya. Saya juga pas belajar awal juga terlalu banyak nih. Kalau PP final kan enak. Penghasilan segini Iya dan segitu, langsung kali iya tarif single karena omset 0,5%. ya. Iya gitu. Makanya memang final ini disebut ya tarif paling enak atau paling gampang. Kita nggak perlu repot sampai buat neraca dan sebagainya. Mm-mm. Jadi kita langsung catat aja berapa omset kalikan tarif. Tapi tadi dia ada jangka waktu dan ya tadi aturan-aturannya tadi ya kan yang memang harus dipatuhi oleh wajib pajak sendiri seperti itu. Nah, kawan pajak kalau misalnya masih bingung Mm-mm. atau pengen tahu lebih lanjut terkait PPh tarif umum ini, mungkin bisa langsung datang lagi ke Ya, kantor pajak Curup pastinya ya di gitu. Sukowati. Iya. Ataupun bisa nge-WA atau WhatsApp Mm-mm. helpdesk KPP Pratama Curup Di di 08 0812 benar. 7133 2447. Ya, Mm. mungkin boleh di-pause sambil dicatat tuh nomornya Iya. ya. 0812 7133 2447. Ya, mungkin ada kesimpulan
yang Untuk mau disampaikan? Oke, jadi sebenarnya kalau kesimpulan seperti ini sih, saya ya mengibarkan gini, kalau emang tarif umum ini memang saya sadari juga itu memang susah. Memang saya bilang tadi, ke depan pasti semua bakal merasakan bagaimana pengenaan tarif PPh pasal umum ini, tarif umum ini, gitu. Jadi kawan pajak yang paling tidak memang harus mulai mencoba berlatih dan mencari informasi lebih lanjut terhadap tarif umum ini. Jadi ketika emang sudah berlaku, dia sudah lewat jangka waktu atau memang dia omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, dia sudah siap untuk menggunakan tarif umum ini secara benar dan baik Mm-mm. gitu. Nah, jadi ya tadi kalau dianggap susah ya kalau kita nggak coba-coba ya nggak bakal bisa kan Mm-mm. gitu. Mungkin itu aja sih dari saya sebagai kesimpulannya seperti itu. Mungkin sekian dulu ya Kak bahasan kita Iya, kali ini agak rumit dan panjang iya ya, panjang gitu. kali lebar kali tinggi kali ya. Aduh. Ya. Nah, itu tadi pembahasan dari podcast PPH Hmm, tarif umum tadi. ya, Mungkin kalau misalnya kawan pajak mau nanya lagi, mungkin atau berkomentar, boleh mm-mm. di media sosial KP Pratama Curum. Sampai Oke. jumpa di podcast Selanjutnya, selanjutnya. dadah. Dah.